wa kafa biha ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ketika Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah, beliau berpidato di hadapan rakyatnya. Saudara-saudara, saya telah terpilih menjadi khalifah. Apabila terdapat kebenaran dalam diri saya, ikutilah. Sebab saya tidak segan-segan untuk menegur dan meluruskan kebenaran yang Anda selewengkan dengan pedang saya ini. Dan apabila Anda melihat kesalahan dalam diri saya, tolong ingatkan saya. Bila perlu pakai pedang sekalipun. Semua masa diam terpaku. Di dalam keheningan itu, seorang anak muda mengangkatkan tangannya sambil memegang sebilah pedang seraya berkata, "Hai Umar sang Khalifah Amirul Mukminin, aku bersedia mengikuti kebenaran yang Anda tegakkan. Tetapi aku juga tidak segan untuk menegur dan meluruskan kebenaran yang Anda selewengkan dengan pedangku ini." Semua masa terkejut mendengar ungkapan anak muda tersebut. Tetapi tidak dengan Umar bin Khattab. Beliau malah tersenyum bangga seraya berkata, "Terima kasih atas responnya wahai anak muda. Negara membutuhkan pemuda seperti Anda." Hadirin, ungkapan Umar bin Khattab tersebut bersumber dari hati, sehingga melahirkan sikap kehati-hatian dalam menjalankan amanah. Jika ungkapan tersebut bersumber dari akal, maka akan dikhawatirkan timbul sikap akal-akalan. Begitu pula hal yang disampaikan oleh pemuda tadi, yang bersumber dari hati, sehingga melahirkan ungkapan yang menggetarkan, menggugah dan gagah dalam menjalankan kebenaran di setiap lini kehidupan. Kepribadian inilah yang dibutuhkan oleh suatu negeri terhadap kaula mudanya untuk bersama membangun negeri, mewujudkan generasi muda menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami bertiga menyampaikan untayan Syarhil Quran dengan judul Pemuda dan Pembangunan Masa Depan Bangsa. Sebagai landasan, marilah kita simak firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah yang lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah yang kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan agung yang diilustrasikan dari ayat tersebut merupakan siklus kehidupan manusia yang awalnya lemah lalu menjadi kuat dan lemah kembali. Syekh Mustafa Al-Ghalaiyaini pernah berkata dalam syairnya, "Inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, Rasulullah menyadari betul tentang eksistensi seorang pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Sebagai bukti, dengan diangkatnya Usama bin Zaid sebagai panglima perang dalam melawan Romawi. Sementara usianya pada kala itu masih relatif muda, yaitu 18 tahun. Betapa pentingnya peran pemuda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, Qalat ihdahuma ya abatis ta'jil inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja bagi kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja bagi kita ialah orang yang kuat dan terpercaya." Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada akhir kalimat tersebut terdapat lafaz Al-Qawiyul Amin yang artinya kuat dan terpercaya. Ini artinya Islam membutuhkan generasi muda yang memiliki jiwa yang ikhlas, otak yang cerdas, pribadi yang tegas, bekerja keras, dan komitmen yang lugas. Islam tak membutuhkan generasi pemalas. Islam juga tidak mengharapkan generasi perampas, pengompas,
kaulah muda kita benar-benar menjalankan nilai Islam dengan baik, tidak membuat keonaran di tengah-tengah masyarakat, maka sejalan dan sejalan segala bentuk kemaksiatan dapat sama-sama kita berantas, mulai dari narkoba, judi, perzinahan, miras, dan pergaulan bebas. Hadirin, Rasulullah mengungkapkan dengan tegas dalam sabda, Syubbanul yaum rijalul ghad, young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah mereka khawatir jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang, takut akan terlantar anak-anak itu. Jika sekiranya mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin, maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, dari ayat yang telah dibacakan tadi dapat kita simpulkan bahwa kata-kata lemah mengandung beberapa arti. Yang pertama adalah lemah dari segi akidah, yaitu keyakinan generasi muda terhadap Allah kian menipis, bahkan bisa hilang. Karena apa? Karena kurangnya perhatian kita terhadap pendidikan agama. Kita hanya mementingkan pendidikan yang sifatnya umum saja. Sedangkan yang kedua adalah lemah dari segi ilmu pengetahuan, yaitu generasi yang malas menuntut ilmu, rajinnya menipu, sukanya menyabu, menolong orang tua, tidak mau minta uang nomor 1. Apakah pemuda seperti itu yang kita dambakan? Tentu saja tidak. Sekali lagi tidak. Hancur harapan orang tua, berharap anak yang beradab, yang didapat malah biadab, berharap anak yang terpelajar, yang didapat malah kurang ajar, berharap anak yang soleh, yang didapat malah salah. Hadirin, agar hal yang demikian tidak terjadi, kami kembali mengingatkan serta mengajak generasi muda untuk bersama meninggalkan budaya malas dan putus asa. Genggamlah dunia untuk meraih ridhonya. Sing-singkan lengan bajumu untuk meraih cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Wahai pemuda harapan bangsa dan pemudiku
sampaikan. Jika ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun, kepada hadirin semua kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-Mukarram, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Al-Mukarram, Panitia MSK SMK Negeri 2 Dumai, Al-Mahbubut Ikhwat wal Akhwat Rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sebagaimana beliau telah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan tidak lupa pula, beliau telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan di tengah-tengahnya hiduplah berbagai macam makhluk hidup dengan mempunyai tingkah laku pula yang berbeda-beda. Walaupun mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda, Allah tidak henti-hentinya memberikan rahmatnya kepada kita. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, ingatlah azabku sangat pedih. dari firman tersebut dapat kita ketahui, supaya kita tidak dilaknat oleh Allah, marilah kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selantas kita mengucapkan Alhamdulillah tersebut, kita diakui sebagai umatnya di hari akhir kelak nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita selawat beringkan salam atas junjungan Nabi besar kita, yakni siapa lagi selain putra Abdullah, Buah hati Aminah, kekasih Allah, yakni Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, dengan melantunkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. semoga selantas kita melantunkan doa tersebut, kita diberikan syafaatnya di padang mahsyar nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tetapi berdirinya kami di sini bukanlah berarti kami lebih hebat daripada saudara-saudara sekalian. Berdirinya kami di sini bukanlah berarti kami handal di bidang berpidato, tapi berdirinya kami di sini
hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Oleh karena itu, kami membawa judul tausiah kami pada sore hari ini yang berjudul Membangun Akhlak Pemuda Islam Masa Kini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pemuda ialah harapan bangsa. Pemudi ialah harapan Pertiwi. Saya sangat bangga kepada antum semua karena sebagaimana kita dapat bertatap muka di tempat yang kita cintai ini. Tetapi apakah antum tahu apa isi Al-Quran itu? Al-Quran ialah lampu pelita penerang hati yang lika-liku hidup dan penghidupan. Al-Quran juga ialah benteng yang sangat kokoh melindungi kita dari godaan syaitan yang laknat. Dan begitu juga Al-Quran ialah kitab suci yang penuh dengan inspirasi dan motivasi supaya para bangsa kita dan para pemuda kita bisa membangun generasi-generasi yang penuh dengan Rabbani dan Qur'ani. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. dari firman tersebut dapat kita ketahui sesungguhnya Allah telah menceritakan mereka adalah anak-anak yang masih remaja, yang masih patuh kepada Tuhannya yang Maha Kuasa dengan penuh keyakinan. Walaupun masyarakat mereka menuntut dengan ilmu-ilmu yang musyrik, tetapi mereka dengan keimanan mereka bisa menuntut dari ajaran yang sesat tersebut. Imam Syafi'i pernah berkata, sesungguhnya kehidupan para remaja itu tergantung pada dua hal, yakni ilmu dan tawakal. Yang pertama, ilmu dunia, Ilmu akhirat dan ilmu agama. dan yang kedua, tawakal, taat kepada Allah, mengerjakan apa kewajibannya dan menjauhi apa larangannya. Oleh karena itu, lihatlah zaman sekarang, banyak para pemuda lebih suka berpoya-poya, tidak mementingkan di mana mereka saat itu berada. Mereka lebih senang bermesraan pada pacarnya, tidak mengetahui di mana mereka sedang berkondisi. Tidak melihat, mereka lihat di mana mereka sedang berlalu lalang. Oleh karena itu, perlu prihatin yang sangat luar biasa. Tetapi ada sebuah hadis yang mengatakan, yang bunyinya, I'tanim khamsa qabla khamsin, la mautika babaka qabla harabika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla saglika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. 5. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. oleh karena itu, sewaktu lagi kita muda,
selagi saat kita sehat, selagi saat kita kaya, marilah kita lakukan hal-hal yang positif. Jangan pula di saat kita miskin, di saat kita sedang merasakan sakaratul maut, begitu pula kita meminta kepada Yang Maha Kuasa. Tapi kita lihatlah baginda Rasul kita yang sebagaimana waktu beliau berumur 6 bulan dikandung ibunda tercinta, beliau telah ditinggalkan oleh ayah tersayang. Dan begitu pula saat beliau berumur 6 tahun, beliau telah ditinggalkan pula oleh ibunda tercinta. Tetapi beliau telah diurus oleh kakeknya, dan tidak lama pula kakeknya meninggal dunia menyusul kepada kedua orang tuanya. Tetapi Rasulullah tidak pernah menyerah. Rasulullah selalu menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda Indonesia. Oleh karena itu, mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang benar, itulah datangnya dari Allah. Apabila ada kata-kata yang salah, itulah kami hanya sebagai umatnya. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan di kantor polisi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam.